Baik semuanya, melanjutkan pembahasan diferensial. Nah, untuk pembahasan ini pertama ya, melanjutkan lebih ke turunan ini. Ini mungkin sedikit lebih kompleks ya. Nah, ini aku bahas dulu ya. Ini ada dua soal. Nanti langsung aja ya dari soal yang pertama dan yang kedua. Oke, soal nomor 1. If x squared plus y squared minus 2x plus 2y equals 23, find dy over dx and the second derivative of y function at the point where x minus 2 and y is minus 3. And second question is if x equals to 3 times 1 minus cos theta and y equals to 3 times theta minus sinus theta. Find the first derivative of y function and the second derivative of y function in their simplest forms. Jadi kita yang pertama itu menentukan derivatifnya, dan yang kedua itu adalah menentukan derivatifnya juga. Oke, langsung saja ya. Kita bahas soal yang pertama. Nah, yang pertama itu ada satu fungsi seperti ini. Pembahasan atau answer ya. Nah, kita tulis dulu persamaannya. X kuadrat ditambah Y kuadrat minus 2X plus 2Y equals 23. Terus kita turunkan ya pertama kali. D over dx of x squared plus y squared minus 2x plus 2y equals d over dx from 23. So we can separate of each component for the function. For example, we can separate this one, the first term of this equation. First term is d x squared over dx, and then plus d y squared over dx, etc. So it is for left hand side. For right hand side, it's equal to 0 ya, because the derivative of constant is 0. Oke, turunan dari angka itu atau konstanta itu 0 ya teman-teman. Jadi ini tuh sama dengan 0. Nah, yang perlu kita baca adalah di bagian sini. Dipisahkan menjadi tiap bagian. Dx kuadrat per dx ditambah dy kuadrat per dx minus ini duanya kita keluarkan aja ya karena konstanta dari derivatif kali
dx over dx plus 2 kali dy over dx. Kemudian ini yang dy itu kita nggak bisa turunkan langsung teman-teman. Kenapa? Karena ya tadi kita turunkan terhadap fungsi variabel x. Sementara fungsi atasnya itu adalah variabel y. Jadi kita memerlukan aturan rantai. Seperti itu ya. Nah, ini disederhanakan menjadi seperti ini. 2x ditambah, ini langsung aja ya, dy kuadrat. Nanti biar nggak bingung, teman-teman lihat di pembahasan sebelumnya ya. Nanti pokoknya ujungnya pindah posisi gitu. Dy times dy over dx minus 2 times 1 plus 2 times dy over dx is equals for 0. Nah, ini jadi 2x sama dengan 2y minus, times dy over dx minus 2 plus 2 times dy over dx equals to 0. And for the next step is you can make a term in the left hand side for dy over dx terms, and the right hand side you can make a group of another term like that. Yang ada variabel, yang ada suku, yang ada turunan dy per dx-nya jadikan di ruas kiri. Yang nggak ada, kelompokkan di ruas kanan ya. Jadi menjadi seperti ini. Dy over dx ini times 2y plus dy over dx times 2 equals to, duanya aku pindahkan menjadi plus ya. Minus 2, equals 2 minus 2x. Nah, ini 2 semua ya. Ini karena ada 2 semua, jadi aku bagi 2 semuanya. Aku coret, aku coret, aku coret, aku coret. Aku bagi. Ini menjadi, kita kelompokkan ya, dy per dx. Ini dikali, aku on mic kan ya, oke. Ini y plus 1. Nah, sama dengan 1 min x. Nah, ini diturunkan aja ya, dipindahkan, dibagi ya. Dy per dx sama dengan 1 minus x per 1 plus y. Kemudian ke depan sama aja ya. Nah, and then for based on that question, for number 1, we can see that at the point where x equals to minus 2 and y equals to 3. So we can change this variable x and y to minus 2 for x and y, and 3 for y. So we can get this one ya. Ketika gini ya, ganti aja langsung dy per dx sama dengan 1 minus 2 over 1 plus 3. So we can get of this one is 3 ya, over 4. Nah, ini ketika x-nya sama dengan min 2 dan y-nya sama dengan 3.
Ini based on the question ya. So, kalau kita mau mencari turunan kedua atau second derivative of this function, we can derivative once again. Jadi dy per dx diturunkan sekali lagi. Nah, ini ku copy aja ya, teman-teman. Nah, ini ku copy di sini. Ini pembagian dua buah fungsi ya. Jadi ini dimisalkan yang atas sebagai fungsi U, yang bawah sebagai fungsi Y. Nah, kalau diturunkan, semisal seperti ini ya. D per dx dari fungsi U per V. Maka kita dapat U aksen, ini belakangnya V aksen, ini V minus U over V square. Nah, we have U as a variable and, sorry, it is Y for another variable. So when we want to get a U apostrophe, we must the derivative of this variable. Jadi aksen ya diturunkan ya, du per dx sama dengan d per dx. Ini jadi 1 minus x sama dengan min 1. So the v apostrophe dv over dx equals d over dx dikali ini dikali dengan 1 plus y sama dengan, sorry, is it real? Oh no, it's for, oh oke. Jadi kita gunakan aturan rantai lagi ya. Ini langsung aja kali dy, nanti kali dy per dx-nya ya. Oke, ini kali, ini bagi dy, ini kali dy per dx. Nah, sama dengan, ini baru 1 kali dy per dx, jadi dy per dx aja ya. Nah, gitu. Nanti dy per dx ya pakai yang definisi sebelumnya. dy per dx. Oke. We have u, v, u apostrophe, and v apostrophe. So we can get out this one, right? D. Oh, second derivative of y dx square. We can get minus 1 times v 1 plus y minus 1 minus x times dy over dx per ini 1 plus y pangkat 2. Nah, sama dengan dy per dx kan tadi kita udah dapat 1 min y per 1 min x per 1 min y ya. Jadi kita ganti aja kayak gini. Ini menjadi minus, kita taruh depan ya. Minus 1 plus y minus 1 plus x dikali dy per sorry. Ini diganti dy per dx-nya ya. Menjadi ini. Nah, ini ya teman-teman.
Nah, kayak gini ya. Seperti ini. Oke, ini agak miring. Seperti ini teman-teman. Sebentar. Nah, seperti ini. Jadi ini menjadi kuadrat ya. Nah, ini biar penyebutnya sama. Langsung aja aku bagi ya. Teman-teman disamakan penyebutnya. Nah, disamakan penyebutnya menjadi min 1 plus Y. Ini kali 1 plus Y. Minus ini menjadi, sorry, ini minus 1 min X. 1 min X pangkat 2. 1 min X pangkat 2. Ini kan per ya. Ini per 1 plus Y. Nah, ini dibagi lagi. Dibagi 1 plus Y pangkat 2. Nah, nanti kan menjadi kayak gini ya, teman-teman. Ini menjadi minus 1 plus Y pangkat 2 minus 1 plus X pangkat 2 dibagi 1 plus Y pangkat 3. Nah, seperti ini. Ini adalah D kuadrat Y per DX kuadrat. Nah, karena ketika X-nya adalah min 2 dan Y-nya adalah 3, jadi kita masukkan nilai X dan Y-nya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi, kuadratnya hasilnya adalah seperti ini. Eh, D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan, dimasukkan ya nilai X-nya. Y-nya juga sama. Jadi, minus 1 plus 3 kuadrat minus 1 plus min 2 kuadrat. Per 1 plus pangkat 3 ya. 1 plus 3 kuadrat. Ini sama dengan berapa ini? 4 kuadrat 16. 16 min 4. Berapa? Sorry, min 16. Sorry ini ya. Min 4 kuadrat min 9. 3 kuadrat. Min 2 min 1 ya. 1 kuadrat 1 ya. 1 kuadrat per 4 kuadrat. Gini ya. Jadi D kuadrat D per DX kuadrat sama dengan minus 17 per 4. Nah, ini ya. Ini kalau ada yang salah nanti dikoreksi aja ya, teman-teman. 4 kuadrat minus, oke, min 1 kuadrat kan 1, benar ya? Nah, sekarang ini nomor 1. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Ini sebenarnya aku agak bingung soalnya. Terkait soalnya. Gini ya, kalau kita mencari DY per DX, sementara yang Y-nya adalah itu, berarti ya kita pakai fungsi Y-nya aja dong ya. Ini nggak ada. Oke, kita cukup cari fungsinya aja in their simplest form. Berarti ya kita cukup pakai Y-nya aja ya. Kita cukup pakai cari Y-nya ini, ya kan? Nah, kita cukup pakai cari Y-nya. Nah,
Sudah, tinggal kita turunkan saja. Ini karena memang nggak bisa pakai turunan biasa, kita pakai turunan rantai ya. Kenapa? Karena ini terhadap fungsi theta sementara kita mau menurunkan terhadap variabel X. Jadi ini menjadi 3 theta minus sin theta ya teman-teman. Nah ini langsung aja nanti ya. Ini menjadi d theta per dx. Agak meragukan ya. Ini ganti-ganti theta ya, d theta. D theta sama dengan ini menjadi 3 minus cos theta kali d theta per dx. D theta per dx. Ini ya. Dan kemudian yang bawahnya lagi tinggal kita turunkan 2 kali. Sebentar ya. Kalau diturunkan 2 kali berarti ini kita turunkan sekali lagi menggunakan Y-nya ya. Sebentar ya teman-teman. Saya kayaknya punya solusi lain. Tidak ada X-nya dan tetanya. Ini kalau ini ketemu aja cuma oh ya ini ada tetanya ya X-nya. Nah kita perlu turunkan juga X-nya ternyata. Oke, tetanya saya lupa. Sebentar ya. Nah ini kita turunkan terhadap theta. Dan X-nya seperti ini ya. Oke, ini fungsi X-nya. Oke, gini ya. Kemudian kita cari d theta per dx. Nah, ini menjadi oh iya, kita nggak punya theta ya. Saya punya hanya dx ya. Oke, ini mungkin sebentar ya. Aku koreksi, ini ada kesalahan di sini. Ini aku ganti aja gini, teman-teman. Biar x dan y-nya nyatu. Jadi, ini kan karena masing-masing ada 2 ya. Nah, ini tuh dy. Ini semuanya dikali seperti theta ya. Seperti theta kali seperti theta. Nanti jadi seperti ini. dy per d theta dibagi dx per d theta. Nanti tidak merubah bentuk awalnya. Nah, kita turunkan aja. Yang pertama berarti dy per d theta. Sama dengan ini dimasukkan d per d theta kali 3 theta min sin theta. Satunya lagi dx per d theta sama dengan d per d theta kali 3 1 minus cos theta ya. Nah, ini sama dengan jadi 3 kali 1 ya. 1 minus sin theta adalah turunannya cos theta. Kemudian ini turunkan sekali lagi terhadap tetanya dx-nya. Jadi 0 min cos theta. Turunan cos theta adalah
Min sin theta. Min ketemu min jadi plus ya. Jadi ini min sin theta. Nah, dapat dy per dx adalah dy per dx sama dengan 3 minus cos theta per sin theta. Nah, kemudian kita turunkan sekali lagi. D kuadrat y per dx kuadrat. Nah, kita kan perlu ini ya, karena turunan dua fungsi. Nah, karena turunan dua fungsi, jadi kita turunkan sekali lagi. Cuma ya karena memang bedanya apa tadi? Karena bedanya ini adalah terhadap theta, sementara kita punya variabel x, jadi kita turunkan masing-masing terlebih dahulu. Ya, ini kayaknya ada yang kurang ya. Ya, ini kali 3 ya, sorry, sebentar. Ini kali 3 sin theta. Bentar ya. Ini kali 3 sin theta. Ini kali 3. Nah, ini ya. D per dx kan sederhananya gini. D per dx dari dy per dx ya. Nah, ini kan supaya ada tetanya, berarti kita ini kalikan dengan 1 per d theta. Ini juga sama ya, di kayak 1 per d theta. Nah, ini kan menjadi gini ya. D dari dy per dx dibagi dengan d theta. Nah, ini juga dibagi ya, dibagi dengan dx per d theta. Nah, tinggal kita masukkan ini sebagai U, bawahnya sebagai V. Kemudian kita pengen dapat U aksen, langsung aja. Ini juga pengen dapat V aksen. U aksennya adalah sin theta. Dan V aksennya adalah turunan sin itu cos ya. 3 cos theta. Nah, tinggal kita diturunkan. Kita dapat nih turunannya U aksen dikali V ya. U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Ini dibagi ya. Dx per d theta tadi berapa? Dx per d theta adalah 3 sin theta ya. Nah, ini menjadi 3 sin theta. Oke. Dari yang ini loh. Yang atasnya ini. Sebentar ya. Nih. Oke. Nah, terus U aksen. Nah, ini kan menjadi U aksen kali V ya. U aksennya tadi berapa? Sin theta. Ini aku pecah coba ya. Disederhanakan lagi. U aksen itu adalah berapa tadi? Sin theta ya. Sin theta dikali 3 sin theta kali V ya. Sorry. Iya benar. Minus U-nya adalah 3 min cos theta. Kemudian dikali 3 cos theta dibagi 3 sin theta kuadrat. 3 sin theta kuadrat. Nah, ini kan dibagi gini ya, sama aja gini. 3 sin theta per 1. Nah, ini aku sederhanakan lagi menjadi 3 sin kuadrat theta minus 9 cos theta plus 3 cos kuadrat theta per
sorry, per mana? Per 9 sin kuadrat theta. Ini dibagi diubah jadi kali ya, 1/3 sin theta. Nah, udah. Terus ini ya, ada 3 sin kuadrat theta sama 3 cos kuadrat theta. Aku kelompokkan jadi 1. Ini menjadi 3, ini ya, 3 sin kuadrat theta plus 3, sorry, 3 ya udah bilang depan, plus cos kuadrat theta. Plus cos kuadrat theta minus 9 cos theta per 27, sebentar, per 27 sin pangkat 3 dari theta. Nah, ini kan menjadi sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta itu kan 1 ya. 3 kali 1 minus 9 cos theta per 27 sin pangkat 3 theta. Nah, ini karena sama-sama ada 3, aku bagi 3 menjadi gini ya. 1 minus 3 cos theta per 9 sin pangkat 3 theta. Kita dapat turunan kedua dari fungsinya. Nah, gini ya teman-teman. Ini hasil diferensialnya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan ya, ini saya cukupkan sampai sini. Kalau semisal ada pertanyaan, nanti ditulis di kolom chat aja ya teman-teman. Oke, mungkin saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya maaf ya teman-teman. Dan terima kasih. Sampai jumpa. See you.